Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sikap bersyukur. Setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Sikap peduli, ya, sikap peduli. Sekarang kita belajar tentang sikap bersyukur. Diharapkan kalian nanti bisa mengerti apa itu syukur dan kalian bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dulu dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Pada halaman 127 kalian bisa membaca di sana ada judul tentang sikap bersyukur. Apa sih arti bersyukur? Syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kata kuncinya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua, maka kita pun tidak bisa menghitung saking banyaknya nikmat itu. Maka dengan begitu banyaknya nikmat, maka hendaklah kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Allah dalam surat Ibrahim dijelaskan, ya, kita tidak mungkin bisa menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya, ya, saking banyaknya. Contoh di gambar ini, Allah memberikan kita mata, ya. Dengan mata kita bisa melihat segala hal. Itu sangat nikmat yang sangat besar, ya. Kemudian Allah juga memberikan kita telinga. Seandainya kita tidak punya telinga, kita tidak bisa mendengar apapun yang ada di sekitar kita, ya. Itu dua nikmat yang sangat besar. Belum yang lain, ya. Maka saking banyak kita tidak bisa menghitung seluruh nikmat itu. Di halaman 128 juga ada gambar, ya. Allah memberikan mulut, ya, bisa berbicara. Allah juga memberikan kita tangan, ya, untuk memberi kepada orang lain, berbuat baik. maka itu semua perlu kita syukuri, perlu kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana cara menerapkan sikap syukur dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai hamba yang soleh dan taat kepada Allah, kamu harus selalu bersyukur kepadanya. Orang yang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, maka Allah akan menambahkan nikmat itu. Tapi kata Allah, kalau orang yang tidak bersyukur, maka Allah akan mengazab dia, mensiksa dia nanti dengan nikmat tersebut. Allah berfirman, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhan memaklukkan atau memproklamirkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku yang sangat berat. Maka dari sekarang kita mulai cara bersyukur setiap nikmat yang kita peroleh, ya. Contoh bersyukur, kita kalau punya harta yang lebih, maka berbagi dengan orang yang tidak mampu, ya. Nah, yang terutama jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu, karena kalian sudah meninggalkan sholat 5 waktu berarti sudah tidak dianggap orang bersyukur kepada Allah. Karena sholat 5 waktu merupakan tiang dari agama. Kalau kalian hancurkan tiang tersebut, maka agama kalian pun akan hancur, ya. Jadi ibadah sholat merupakan bentuk syukur yang paling mulia, ya, di hadapan Allah. Setelah itu baru kalian nanti berbagi kepada manusia kalau kalian memiliki harta. Di halaman 129 dijelaskan bahwa ada 3 cara kita bersyukur kepada Allah. Yang pertama, bersyukur dengan hati, yaitu hati merasa senang atas nikmat Allah. Jadi kita selalu senang, ya. Hati kita selalu senang, jangan selalu sedih, ya, tapi senang gitu. Jadi Allah melihat kita senang itu, Allah tuh suka sama kita, karena
artinya orang tersebut, hamba tersebut bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Tapi kalau orang tersebut mukanya muram, terus sedih, itu seakan-akan dia sedih dengan apa yang Allah berikan, gitu kan. Maka jangan seperti itu. Kita harus selalu senang kepada apapun yang kita terima di dunia ini, ya. Itu artinya bersyukur dengan hati. Yang kedua, bersyukur dengan lisan, yaitu memuji kebesaran Allah. Jadi alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Kita ucapkan dengan hati, dengan lisan di dalam mulut kita. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Ya. Itu bentuk pujian dengan mulut kita atau lisan kita. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan, yaitu memanfaatkan nikmat yang kita peroleh sesuai dengan tujuan pemberinya, ya. Jadi kalau kita dikasih nikmat mata sama Allah, maka gunakan dengan untuk melihat Quran, membaca Quran, membaca pelajaran yang kita harus pelajari, atau melihat hal yang penting, melihat hal yang Allah halalkan untuk kita lihat, ya. Maka jangan gunakan mata itu untuk melihat keburukan orang lain, untuk melihat aib orang lain, atau untuk melihat hal-hal yang dilarang untuk dilihat, ya. Seperti itu. Jangan sampai kita gunakan nikmat kita pada hal yang terlarang. Kemudian contoh yang kedua, mempunyai harta, kita gunakan untuk menyentuhnya orang-orang yang fakir, miskin. Jangan gunakan untuk malah berfoya-foya, mengumpulkan uang tidak pada semestinya. Nah, itu merupakan ciri orang yang tidak bersyukur dengan perbuatan, ya. Maka ketiga syukur ini harus semuanya balance, atau harus semuanya seimbang, semuanya dipraktikkan semua sekaligus, ya. Jadi harapkan kalian sampai di sini mengerti bahwa kita sebagai hamba harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa yang kita miliki dapat ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kalian malah kufur atau menentang dengan nikmat Allah, tidak terima dengan apa yang Allah berikan, maka ketahuilah kelak akan ada azab atau ada siksa yang sangat pedih yang akan menimpa kalian. Alhamdulillah, subhanallah. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, maka nanti kalian bisa bertanya di kolom komentar, ya, atau di WhatsApp juga bisa. Nanti tugasnya ada di halaman halaman 132 dan 133. Halaman 132 dan 133 dan juga 134, ya. Jadi 132 sampai 134 tugasnya, ya, di buku paket saja. Oke, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.